Saya Finik Manunimbar, Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester yang mata kuliah Hukum Lingkungan. Saya langsung jawab. Nomor 1, secara konstitusional, hak penguasaan negara diatur secara eksplisit pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pasal ini menjadi landasan konstitusional dibenarkannya negara memiliki hak menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi. Namun batasan hak menguasai negara tersebut tidak terdefinisikan lagi secara otentik dalam konstitusi karena penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditiadakan atau dihapus. Dengan demikian, konsep dan batasan hak menguasai negara diserahkan kepada ilmu pengetahuan, hukum, dan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satunya lembaga peradilan negara yang diberi kompetensi untuk menafsirkan konstitusi, khususnya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum membalas filosofi hak menguasai negara, kaitannya dengan barang tambang terlebih dahulu dicermati dan digali hakikat konstitusi itu sendiri. Untuk itu, bahwa konstitusi pada hakikatnya merupakan suatu hukum dasar secara fungsional menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan yang dibawanya. Konstitusi pada umumnya mengandung adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara secara fundamental, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan dengan adanya penekanan upaya perlindungan di samping kata pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan perhatian serius kepada kaidah-kaidah pengaturan yang bertujuan memberikan jaminan bagi terwujudnya berkelanjutan dan memastikan lingkungan hidup dapat terlindungi dari usaha atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Akan tetapi, pertambangan batu bara yang dieksploitasi secara besar-besaran oleh para pelaku usaha yang hanya untuk tujuan ekonomi semata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kelestarian hutan, lingkungan, sosial budaya, maka menimbulkan banyak bencana. Hal ini terjadi tidak terlepas dari adanya pemberian izin oleh pejabat berwenang terhadap pelaku usaha pertambangan batu bara dengan mudahnya, sehingga menimbulkan maraknya para mafia izin tambang batu bara yang bermain dengan oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Dengan diberikannya kewenangan pemberian IUP kepada pemerintah daerah tanpa disertai kesiapan kerangka acuan tentang strategi kebijakan pertambangan nasional yang jelas, hal ini dapat menyebabkan makin tidak terkontrolnya pengelolaan eksploitasi pertambangan di daerah-daerah. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum, khususnya hukum lingkungan, untuk menjerat para pencemar-pencemar perusak lingkungan hidup. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UU-LH serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau UU PLH, dan disempurnakan dengan undang-undang terbaru
yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Yang sampai saat ini tulisan ini dibuat peraturan pelaksanaannya atau PP belum keluar. Keberadaannya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan. Para penegak hukum dapat menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana lingkungan yang terjadi, khususnya masalah pencemaran air oleh limbah industri yang sering marak terjadi terutama di kota-kota besar. Berdasarkan pasal 2 UU PPLH ditegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas partisipatif. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perlibatan masyarakat di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari internal, antara lain kemauan atau keinginan masyarakat, kemampuan untuk terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maupun faktor eksternal, faktor yang disediakan oleh undang-undang peran aparat lembaga formal dan non-formal yang membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Makna partisipasi masyarakat pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya aktivitas pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkap kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pengelolaan lingkungan lainnya. Peran masyarakat pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan masyarakat umum atau proses komunikasi dua arah yang berlangsung secara terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh dan holistik atas suatu proses kegiatan mengenai masalah kebutuhan lingkungan hidup. Lalu selanjutnya saya akan menjawab nomor 3. Kondisi ketidakadilan lingkungan bisa ditunjukkan dengan merujuk pada pembagian sumber daya alam dan pemanfaatan yang tidak merata, ataupun pada pembagian risiko kerusakan lingkungan yang juga tidak seimbang. Mereka yang menerima porsi terbesar dari manfaat pembangunan dan berkontribusi paling besar pada terjadinya degradasi lingkungan justru adalah mereka yang tidak terlalu menanggung dampak dari kerusakan lingkungan. Sebaliknya, mereka yang lebih sering merasakan dampak buruk dari kerusakan lingkungan adalah yang memiliki kontribusi kecil bagi munculnya kerusakan tersebut. Ketidakadilan lingkungan dapat terjadi dalam skala global, yaitu ketidakadilan terhadap negara miskin atau berkembang. Misalnya, negara berkembang seringkali dijadikan tujuan tempat pembuangan limbah atau berpindahnya industri kotor dari negara maju. Lebih dari itu, dalam banyak persoalan lingkungan global seperti pemanasan global, negara berkembang seringkali merupakan pihak paling rentan dan paling menderita akibat dari persoalan tersebut, meskipun kontribusinya terhadap persoalan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi negara maju. Pasal 66 berbunyi, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik sehat ataupun tak sehat dapat dituntut, dipidana maupun digugat perdata. Pasal yang tampak kuat ini ternyata tak bergigi karena perlu peraturan pelaksana lebih detail. Selama ini masih ada multitafsir hingga aturan berujung tak implementatif. Perjuangan bisa juga dilakukan
secara demonstrasi. Seringkali katanya demonstrasi dapat dinyatakan bukan tindakan memperjuangkan lingkungan hidup. Kita butuh otoritas yang menjelaskan pasal itu lebih detail. Bentuk yang dimaksud ialah penjabaran bentuk yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seperti dicontohkan hak partisipasi masyarakat untuk menyatakan tidak dan atau menolak rencana pembangunan yang akan berdampak terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk bumi sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia, dan berhasil guna diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional 1945. Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang atau UUPR. UUPR mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW maupun provinsi, kabupaten atau kota. Menetapkan RT/RW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan serta penyelamatan kawasan hutan. Instrumen yang telah dijelaskan dalam pasal di atas adalah sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan. Namun penerapannya justru berbeda dengan instrumen tidak diperhatikan sama sekali. Contohnya instrumen perizinan, kadangkala pejabat yang berwenang memberikan izin sama sekali tidak memperhatikan aspek risiko lingkungan dan memberikan izin pengelolaan tersebut dengan mudahnya hanya demi pemasukan daerah. Alhasil, tidak sedikit sungai di Indonesia mengalami kerusakan lingkungan karena diakibatkan hal tersebut. Instrumen AMDAL, banyak perusahaan di Indonesia yang masih tidak memiliki dokumen AMDAL, sehingga kerusakan lingkungan diakibatkan oleh minimnya penanggulangan. Saya akan menjawab nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Konsep strict liability pertama kali diintroduser dalam hukum Indonesia antara lain melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya diubah dengan nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH. Dalam pasal 88 UU PLH ini disebutkan secara tegas mengenai strict liability. Setiap orang, tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan bahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi
tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penjelasan pasal ini menjelaskan yang dimaksud bertanggung jawab bertanggung jawab mutlak atau strict liability, yaitu berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan dalam pasal ini dijelaskan merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya sebagaimana diatur dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saya akan menjawab nomor yang terakhir, yaitu nomor 6. Preventative principle dan precautionary principle adalah prinsip yang diadopsi dalam deklarasi kemudian diadopsi dalam berbagai konvensi sebagai bentuk dari pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini merupakan perkembangan dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan yang tidak bisa dipulihkan. Precautionary principle atau prinsip kehati-hatian ini menekankan bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Lebih jauh lagi, ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pencegahan dilakukan pada kegiatan atau usaha yang belum diketahui seberapa luas dan besar kerugian atau kerusakannya. Pencegahan melakukan langkah yang nyata, meskipun belum adanya bukti ilmiah mengenai seberapa luas dan besar akibat yang terjadi. Namun prinsip ini berlaku pada perkiraan yang berdampak serius dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan kembali terhadap lingkungan hidup. Prinsip berkembang begitu cepat di seluruh belahan bumi sebagai prinsip yang jelas kebenarannya atau aksiomatik, sebagai prinsip yang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Prinsip kehati-hatian menunjukkan bahwa kehati-hatian perlu dilakukan oleh negara dalam pembuatan kebijakannya. Kegiatan yang memiliki kemungkinan untuk menyebabkan dampak serius dan tidak dapat dipulihkan, inilah prinsip yang haruslah dicegah. Dalam hal ini, kurangnya kepastian ilmiah tidaklah dapat dijadikan untuk melakukan penundaan pencegahan. Demikian jawaban ujian akhir semester dari saya. Sekian dan terima kasih.